Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ahkamul hakimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun min alfi syahid. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang tenang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam ini adalah pola kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lama keluar dari bulan Ramadan, belum lama keluar latihan. Kalau istilah kasarnya itu kita masuk bengkel. Masuk bengkel itu berarti ada yang rusak di dalam diri kita ini. Di dalam hati kita ini ada yang rusak. Mana contoh rusak dalam hati kita? Orang yang merasa berat beribadah kepada Allah itu akan rusak. Ada yang rusak hatinya. Normalnya kita ini cinta dengan Allah, cinta dan beribadah kepada Allah, dan cinta melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu normal. Ketika kita berat, rasanya mengikuti, menjalani perintah Allah, itu berarti di dalam diri kita ada yang rusak. Maka Allah turunkan satu bulan yang penuh di bulan Ramadan untuk kita ini termasuk diri kita ini sudah membengkel, memperbaiki hati kita ini. Sebab hati kita ini dalam diri kita adalah raja, presiden. Kalau buruk hati kita buruk seluruhnya, kalau baik hati kita baik seluruhnya. Inilah fungsi hati. Maka bapak-bapak dan ibu, kita bisa menilai diri kita. Diri kita sendiri itu lebih hebat, lebih bagus kita yang menilainya. Kalau orang menilai diri kita kurang pas orang menilai diri kita. Tapi yang paling pas adalah kita sendiri menilai diri kita sendiri. Rajinkah saya? Kalau sholat khusyukkah sholat saya? Malaskah saya? Itu kita sendiri yang paling bagus menilainya. Maka kalau kita nilai diri kita sesudah Ramadan kita genjot tenaga-tenaga kita, pikiran-pikiran kita, hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang kita berpuasa, malam kita datang ke masjid, sholat banyak, ya sholat yang luar biasa
Ramadan kita tonton 23 tambah dengan sholat isyanya, tambah dengan witirnya, tambah pokoknya banyak. Nah, yang itu yang kita lakukan sejak malam dalam satu bulan itu, adakah itu kita ada terkesan sampai saat ini? Terkesankah bisa merubahkah bulan Ramadan, amalan bulan Ramadan itu pada bulan-bulan sesudahnya? Kalau saya waktu sebelum masuk Ramadan sudah katakan bulan Ramadan itu adalah 1 bulan 30 hari atau 29 hari. Itu untuk membuatkan ibadah kita sesudah bulan Ramadan, yaitu 11 bulan. Nah, sekarang kita rasakan apakah semangat kita sekarang ini beribadah masih seperti semangat Ramadan dahulu? Tidak, bulan Ramadan kita ini berpuasa, tetapi ada puasa sunat. Meneruskan bulan Ramadan itu ada puasa sunatnya. Yaumul Bait 3 hari, kemudian puasa Senin Kamis. Kalau kita terkesan di Ramadan terbiasa sebulan kita melaksanakan Ramadan, insya Allah kita tidak berat-berat melaksanakan sholat sunat seperti itu. Tidak berat-berat. Kenapa? Sudah terbiasa. Kalau kita tidak bisa meneruskan semangat Ramadan, apa sebabnya? Kita harus mencari sebabnya, kan? Harus mencari sebabnya. Kok sampai bulan Ramadan gitu terus? Dari mulai puasa kecil dulu, belajar bahasa umur 12 tahun, umur 15 tahun, mulai puasa Ramadan. Kok ada perubahan? Saat ini begitulah. Nah, kita cari apa sebabnya? Ternyata sebabnya adalah pola ibadah kita ini tidak sama dengan pola ibadah Rasulullah. Polanya Pak, bukan ibadahnya. Ibadahnya sholatnya sama, zikirnya sama, ayatnya sama, polanya yang mungkin ini belum sama dengan pola daripada kehidupan Rasulullah. Apa itu pola kehidupan Rasulullah? Nah, kita bayangkan dalam diri kita, sudah atau tidak? Sesuai dengan ayat Az-Zariyat yang saya baca dari surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pola kehidupan Rasulullah sebelum Rasulullah ibadah salat zikir itu diturunkan oleh Allah. Pola kehidupan yang pertama, wazakir, berikan peringatan, berikan dakwah, ajaklah manusia ini. Kenapa? Wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena kita ajak mengingat itu sangat berkesan di hati orang-orang mukmin. Nah, itu ada ketentuan. Itu masalahnya satu. Kalau belum ada, sulit kita untuk meneruskan perbuatan kita amal seperti itu. Pola ini mungkin belum tepat. Pola tazkir, ingat-ingatkan kawan kita, ingatkan istri kita dan anak kita, mungkin belum kita buat ini. Kalau belum kita buat, ayat sesudah nanti kita akan berat untuk melakukannya. Ayat kedua itu berat. Inilah yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina oleh orang Arab, diusir-usir oleh orang Arab, dicaci-caci, dilempar-lempar, dikatakan majnun bahwa Muhammad. Kadang-kadang mengingat-ingatkan itu tadi. Apa yang diingat ketika Rasulullah masih hidup? Hanya satu ayat yang dikatakan oleh Allah kepada kaum itu sehingga Rasulullah ingat. Tapi Rasulullah tidak apa-apa kalau dina demi agama. Apa yang disampaikan
Karena menyampaikan kalimat dia, Rasulullah dihina-hina, dilempar-lempar oleh orang, diusir-usir oleh orang, termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, pola yang penting Bapak, sehingga Rasulullah yang sahabat-sahabatnya diajak oleh Rasulullah pola ini, pola dakwah yang ada orang ini orang ada wazir inna zikrata mu'minin. Ingatkan orang-orang itu, minimal kita ingatkan anak didik kita orang. Oh, kami Ustaz sudah ingatkan anak didik kami. Ingat bagaimana? Bagaimana mengingatkan mereka? Maaf, kita ini lebih rajin mengingatkan anak kita. Tanpa itu sayang kepada kita, lebih rajin kita mengingatkan, membangun dia untuk masuk SD untuk sekolah. Ya dah kita coba orang-orang itu datang di sini orang lain. Nah, bangun, kawan anak pergi sekolah. Anak sekolah. Itu dalam hati lagi. Itu adakah itu dibuat oleh Rasul? Disiplin seperti itu akan dibuat oleh Rasul? Tentunya enggak. Itu yang membuatnya. Enak bangunan cepat-cepat nak. Agak berapa? Jam 6 bangunan gitu. Bangunnya itu bukan bangun untuk sholat. Jarang saya orang tua, satu-satu ada. Tapi satu-satu orang tua itu yang mengingatkan, nak sholat subuh, sholat. Jarang. Yang setiap pagi ini kalau anaknya tidur, nak sekolah dah. Nah, itu kita membangun yang banyak mengingatkan, tetapi bukan mengingatkan anak untuk dekat dengan Allah. Wala kita yang salah. Saya tahu Pak, saya merasakan sayang kepada anak. Kalau anak sekolah jadi apa kamu besok? Nah, kita begitu. Kalau kamu tidak sekolah jadi apa? Kalau kasih ini makan bantu kalau sudah sekolah. Bola itu sekarang. Dia belum lupa. Oke, bangun dia untuk sekolah. Insya Allah kalau anak kita yang biasa sekolah subuh, tak usah bangun untuk sekolah lagi. Tapi kita bangun supaya dia sekolah subuh. Itu yang menyelamatkan anak kita. Kalau tidak, berarti kita benci, hakikatnya kita benci kepada kita. Biar lari yang tidurnya sampai jam 6 saya bangun nanti ke sekolah. Ya tahu api neraka sudah membakar anak kita. Orang yang tidak sholat pasti dibakar oleh api neraka. Saya tapi anak kita dibakar oleh api neraka gara-gara anak kita tidak sholat. Kalau kita bangunkan dia untuk sekolah SD, masuk SD misalnya, adakah jaminan barang siapa yang tamat SD masuk surga? Sampai saat ini tidak ada hadis dari Al-Qur'annya yang mengatakan barang siapa yang tamat SD dapat ijazah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tidak ada. Tambah lagi SMP, SMA, Alia, MTS, IAIN, tamat IAIN. Jaminan masuk surga tidak ada. Akan tetapi orang yang dekat dengan Allah dalam perintah Allah dalam sholat, apabila baik sholatnya baik dalam amalnya. Akan tetapi sholatnya adalah rusak semua amalnya. Ada jaminan orang sholat pasti masuk surga, ada. Itu baru
baca perjuangan kita Pak sebagai bapak-bapak dan semua, ibu-ibu dan semua, ngantar anak ke SD setiap hari. Kalau dulu SD, kalau sekarang ini mulai dari tahun anak di PAUD, ya anak sekarang di PAUD sekarang Pak. Dulu tidak di PAUD anak. Sekarang anak PAUD diantar oleh emaknya, ditunggu oleh emaknya. Pak ini kayak sekolah dulu. Sampai SMP, sampai SD, apa udah 6 tahun. Buat anak-anak di dulu 3 tahun dan 2 tahun. Sudah lama aku hari. Yang di situ kebanyakan tempat-tempat membuat dosa, terutama ibu-ibu. Bertemu lagi ibu di satu dengan ibu yang lain. Apalah materi yang ibu bicarakan itu. Kalau ibu-ibu yang berbicara itu agak sulit menjauhi dari gosip-gosip itu. Nyebut-nyebut orang, otak-otak orang, buka rahasia-rahasia orang, itu menuaikan dosa sebanyak-banyaknya. Berapa tahun dosa? Ini pola yang pertama. Pola kita kurang mengingat-ingatkan, belum mengingat-ingatkan anak-anak istri kita untuk taat kepada Allah. Kalau sekarang medianya bukan kepada orang untuk masuk Islam, orang sudah pada Islam. Materinya adalah bagaimana orang diskusi orang itu mengamalkan amalan-amalan orang Islam. Itu sekarang awalnya. Bagaimana orang Islam ini mengamalkan amalan-amalan Islam. Jangan kita Islam tapi amalan Islam tidak kita lakukan. Seperti misalnya orang mengaku Islam tapi tidak salatan salat misalnya. Dia Islam, mengaku Islam tapi tidak salat. Atau salat tidak full. Maghrib salat, isya salat, subuh dah salat, zuhur dah salat, asar salat ada. Dan full. Nah, dia mengaku Islam. Tapi Islam maka dakwah kita sekarang ini peringatan Islam, mengingat supaya orang Islam amalkan amalan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini pola kehidupan Rasul yang pertama diajarkan semua kepada semua sahabat diajarkan kepada Rasul. Maka sahabat-sahabat itu gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu bertemu di antara pasar berbulan. Sehingga bertemu yang diterima oleh Rasulullah diwajibkan kepada Rasulullah sholat berapa waktu? 50 waktu awal. Diperingatkan oleh Nabi Musa, diperingatkan terlalu banyak oleh Muhammad, umatmu adalah umat-umat kecil-kecil, pemalas-pemalas, minta dikurangi. Sekarang menjadilah 5. Bertemu dengan sahabat-sahabat, Rasulullah cerita kepada sahabat dari ceritanya. Apa kata sahabat? Ya Rasul, akulah demo waktu diterima. Ada yang tadi waktu kami sanggup ya Rasul melaksanakan sholat 50 waktu itu, kami sanggup. Itu kata sahabat. Saking kuatnya sahabat beribadah. Kenapa? Karena sahabat memakai pola Rasulullah. Bazakir Aina Jibril Al-Mu'minin. Ayat yang ini dipakai. Yang kedua, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Itu sesudah dakwah. Sudah mengingatkan, barulah diperintah untuk ibadah. Sementara kita asing ibadah, lupa yang
tamu ujiannya berat. Kata tetangga kita, aduh malah Pak. Nah, kita aja, Pak, sama-sama Pak, kita sholat berjamaah juga. Aduh malah Pak. Nah, kita kadang-kadang buat benda itu hati kita lah lalu, lah seperti yang membarang, tidak mau dan tahu kita. Nah, itu dalam diri itu. Kadang-kadang boleh. Yang jelas kewajiban itu ngajak imam dan maunya dia, cukup dan sebagainya itu terserah sama dia. Yang penting itu ngajak. Ngajak itu jangan sekali ngajak orang, jangan. Nabi Nuh, Nabi Nuh ngajak untuk dimaksud Allah ini ngajak. Itu 950 tahun. Umurnya 1000. Umur Nabi Nuh dalam sejarah 1000. Dia berdakwah itu lailan wa naharan, siang malam, selama 950 tahun. Nabi Nuh. Berapa yang dapat? Berapa yang mau ikut ajakan Nabi Nuh? Sekitar 83 orang. Bayangkan Pak, 950 tahun dakwah siang malam Nabi Nuh ini hanya dapat pengikut dan 83 orang. Apakah bosan Nabi Nuh? Apakah bosan Nabi Nuh? Tidak. Karena tugas Nabi Nuh ada masalah mau atau tidak mau itu Allah yang atur. Pahala aja pasti sudah dapat. Iman kita sudah menambah. Dan Isa itu juga sedikit pengikut-pengikutnya bertahun-tahun. Nah, apalagi kita bukan Nabi, kita bukan Nabi, kita bukan sahabat, ngajak-ngajak orang. Nah, cepat mau sekali aja mau, tentu tidak boleh kumpulan. Jadi dua pelajaran tadi. Tadi kita pelajari pertama polanya pola ngajak. Yang kedua baru buah dari ngajak itu adalah ibadah. Yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa litijarah. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk berdagang. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk bekerja. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk jadi pegawai. Tidak. Tapi tidak diciptakan jin dan untuk beribadah. Nah, kalau beragam apanya? Dalam untuk membantu supaya kita beribadah itu khusyuk, maka dengan cara berdagang, dengan cara kita bekerja, supaya ibadah kita ini khusyuk kita. Jadi inilah dua pola yang barangkali kita belum kita buat. Nah, sehingga kita ini tidak begitu betah untuk beribadah. Jadi dapatnya dua ini lah, tetap mengajar dan kedua beribadah. Nah, contoh satu lagi amalan kita ini diawali oleh dakwah. Sholat diawali dengan azan. Azan itu sesudah sholat, sebelum sholat. Sebelum sesudah. Nah, azan itu dakwah juga, ngajak itu azan itu. Contoh, hayya 'alas sholat. Marilah sholat, ngajak. Hayya 'alas sholat. Sesudah dakwah baru kita ibadah. Itu pola.
Maka adalah berangsur-angsur kita ini meniru amalan-amalan pola-pola amalan Rasulullah SAW, sehingga dengan adanya pola itu orang-orang Madinah cemburu kepada ibadah orang Mekah. Ibadah cemburu ibadah. Kalau kita dah cemburu melihat orang di rumah, cemburu. Pengen pulang di rumah, gaji di rumah, di orang beli mobil baru, cemburu. Nah, kalau sahabat ada cemburu masalah itu, cemburu sahabat, mengapa orang Mekah ini bisa naik haji? Mengapa orang Mekah ini bisa umrah? Kok kami di Madinah tidak ada? Nah, jalan kaki 500 kilo Pak dari Madinah ke Mekah. Pada saat itu belum ada jalan mobil ini. Orang belum semua orang dari Mekah. Kuda apalagi. Kalau nak jalan kaki 500 kilo. Maka kata orang-orang Madinah, ya Rasul, al-kainahnya dari orang Mekah. Nah, kata Rasul, dia bisa setiap tahun naik haji, bisa setiap hari umrah. Enaknya orang Mekah, kita di Madinah tidak bisa haji, tidak bisa umrah, tidak bisa. Jadi haji yang sepatu tempatnya di Mekah, bukan di Madinah. Di Madinah itu, kita ke Madinah itu hanya untuk ziarah makam Nabi. Tidak ada urusan haji umrah di Madinah, tidak ada. Tidak ada umrah, ada haji kelar di Madinah. Maka orang-orang Madinah izin cemburu. Bila pada berkorbannya ya Rasul, jadi orang Mekah itu bisa haji 1 tahun, bisa umrah setiap hari, bisa 10 hari umrah setiap hari. Kalau kuat dia. Nah, maka kata Rasul, kamu mau seperti orang-orang Mekah itu juga mudah melaksanakan haji, mudah melaksanakan umrah, tapi tidak pakai modal uang. Ya Rasul, mau menolong ya Rasul, bagaimana caranya supaya kami dapat haji dan umrah ya Rasul? Kata orang-orang Madinah, tolong kasih tahu ya Rasul, kami akan melakukannya. Nah, kata Rasul, ini untuk kita juga nih, kan masih banyak yang belum dikasih oleh Allah umrah ini, belum diterbitkan oleh Allah umrah bulan ini. Maka lakukan amalan ini bagi kita. Yang beri gampang sekarang. Ini ada ketika-ketika. Nah, ini yang beri gampang. Yang paling gampang adalah setiap kita yang laki-laki usahakan sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, tapi yang benar ini, sesudah sholat subuh itu jangan dulu beranjak dari tempat duduk. Jangan dulu beranjak dari tempat duduk. Nah, jangan sampai meninggal. Yang ini mulai ini. Jangan dulu beranjak dari tempat duduk. Setelah salam iringan dengan imam, sesudah itu kita tetap duduk. Tidak duduk sampai kapan? Sampai matahari terbit. Inilah yang biasa kemarin bukan ini, bukan yang saya kemarin yang kata sholat suruh, sholat isra bukan itu. Ini mulai ini menjawab pertanyaan dari orang-orang Madinah. Jadi duduk tak duduk sampai ngantuk silakan. Dan pakai baca apa yang baca silakan. Duduk duduk sampai ngantuk ini. Menjelang matahari terbit. Menjelang matahari terbit jam 6 yang umur sekarang ini. Kalau bapak-bapak yang melakukan besok subuh, duduk di situ sampai jam 6 yang umur. Dan balik. Dan pakai sholat suruh. Kata Nabi, maka kamu mendapatkan ganjaran
melaksanakan sholat subuh bukan. Ini hari itu bukan itu. Ini adalah yang paling ringan. Tapi berat untuk duduk itu tadi. Berat untuk duduk, untuk menetap duduk itu tadi itu berat. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak itu amalkan itu meskipun sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, kalau memang tak bisa sering-sering, kalau bisa memang setiap hari, tapi sekali seumur hidup ada juga dalam bapak nanti di kantor ibadah bapak ada juga pahala haji dan umrah di situ. Dengan duduk berdoa Al-Quran, dapat tasbih, dapat apa, duduk hadari, jangan ngomong-ngomong udah orang. Duduk hadari, duduk doa, dapat ganjaran haji dan umrah. Tapi kita bukan haji namanya. Kata ini gitu, Pak, aku lama yang begini Pak. Tadi itu begini haji sebentar, biasa dan itu. Bilang saudara, kamu ini sudah berhak manggil saya ini Pak Haji. Kalau kata Ustaz, kalau duduk sudah salat subuh sampai matahari terbit, katanya jadi haji, bukan jadi haji, punya pahala ganjaran jalan haji. Kalau seumur hidup sekali bertahan hidup. Kalau dari sini, tolong duduk sini Pak, supaya jangan diganggu oleh orang. Kalau di sini mungkin ada soal itu berkata, Sallallahu
ikut pengajian, insya Allah sudah banyak yang mengamalkan. Jadi kami sebulan kemarin kami ditingkat di Masjid Ikhlas di PKP Mayan sana 3 hari situ. Alhamdulillah saya tengok di situ banyak benar-benar kok sukunya. Alhamdulillah perubahan waktu kami sebelum itu sudah lama di situ. Perubahan yang saya lihat waktu kemarin itu, pertama bapak-bapaknya hampir seluruhnya, tapi masih ada juga perubahan. Seluruhnya sesudah subuh dia tidak balik dulu, belum pulang dulu. Dia ada yang ngaji, ada yang zikir, ada yang apa. Nah sesudah itu 6 lewat 5 atau 6 mereka sholat isra, setelah sholat isra baru mereka pulang. 3 hari saya di situ, 3 hari saya melihat begitu Pak. Satu yang saya lihat perubahan. Yang kedua, bapak-bapak itu serta ibu-ibu itu setiap subuh melaksanakan sedekah subuh. Ini kayaknya sudah didakwahkan, sudah diteramai oleh almarhum Ali Zadin, Syekh Ali Zadin. Dia kan ada apa itu? Ya, kita sudah menyampaikan juga di pengajian, tapi si Ali Zadin itu sudah memakai kalau sedekah subuh beda sedekah subuh dan sedekah selain subuh itu. Karena sedekah subuh itu memang disediakan diutus 2 malaikat dekat dengan tempat kuil itu. Nunggu di situ. Setiap kita masukkan banyak ini tidak ditentukan. Dan 1.000, dan 2.000, dan 10.000, dan 5.000 tidak ditentukan. Yang jelas masukkan itu. Niatkan untuk apa? Nah, ini untuk saya untuk masjid misalnya. Sudah ada yatim dan kaum duafa, ada untuk generasi masjid, ada untuk pengurus masjid, apa itu untuk bangun masjid buat kota-kota ini. Saya lihat banyak ibu-ibu masuk. Bapak itu cukup. Itu perubahan dari dulu itu sampai kemarin itu perubahannya ada kembali. Kan ada waktu hari Jumat. Saya kira ada yang orang masjid. Ternyata debat itu hujan tidak berkurang, satu pun tidak berkurang, sebanyak itulah yang datang. Akhirnya nampak perubahan iman itu kembali. Dari hari ke hari, dulu kami datangi ke rumahnya dulu ngajak ke masjid. Dia juga menyebut saya, Pak Ustaz, ingat tak Pak Ustaz? Pak Ustaz datang ke rumah saya dulu yaitu ngajak kami berjamaah. Waktu itu kami memang kami sibuk belum dapat ini, tapi sekarang rata-rata kami sudah sadar. Alhamdulillah. Tapi 10 tahun berubah. Mudah-mudahan kita juga lebih cepat lagi perubahannya, berubah untuk baik, berubah untuk dekat dengan Allah, berubahkan untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan untuk mengubah diri kita untuk dekat dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maqbula wa tafarruqna min ba'di tafarruqan mashkuran wa maghfura. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma zidna barakatan wa la tanqusna wa akrimna ya Allah wa la tuhina wa afina wa la tuhrina warḍana ya muhibas
yang baik punya anak maupun punya cucu. Kalau kita mengharapkan anak kita supaya pintar, hebat, mengerti di bidang agama, cerdas di bidang agama, doa dari Rasulullah SAW, doa terima. Boleh nanti ada cucu kita yang sekarang di rumahnya, baca itu hembuskan ke apa ini, umpun-umpunnya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu kali. Baca. Insyaallah anak kita kuat agamanya. Yang kuat agamanya. Apa itu kuat dibuat oleh ibunya, yang penting anak-anak bayi itu diurus apa istilahnya? Ubun itu dia kata Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah anakku ini di dalam agama dan jadikanlah dia ini mengerti tentang ta'wil. Nah, itu apanya? Siapapun itu cucunya, atau anaknya, silakan ditawar baca doa itu kepada anak-anak kita. Rajin-rajin untuk insyaallah anak kita